Jadi pada prinsipnya Pak Menteri, bahwa teman-teman memang men-stressing tentang poin-poin kesimpulan rapat kita yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa di antara kesimpulan tersebut yang ternyata sampai dengan per hari ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh itu kami semua para anggota Komisi 5 sepakat untuk membahas lebih detail atau lebih tertuju kepada persoalan itu dulu sebelum kita melangkah ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Mungkin kami persilakan langsung ke Pak Menteri menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman anggota maupun pimpinan Komisi 5. Saya persilakan Pak Menteri. Bapak Pimpinan, Ibu Bapak anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dan yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf karena rapat kerja ini kita undur sampai jam 3 karena menurut saya harus ngecek persiapan PON 2021 di Sumut dan Aceh. Nah, itu kami tadi lakukan dari kemarin sore di Medan dan di Aceh. Di Aceh, saya kira dengan 12 venues yang kita persiapkan, alhamdulillah nanti akan sudah siap pada tanggal 8 untuk pembukaan. Jadi dari lapangan bola, anggar, angkat besi, kemudian kolam renang, dan lain-lainnya yang 12 venues, progresnya sudah 99, bahkan sampai 100%. Kemudian untuk yang di Medan, ini sekalian kami laporkan, untuk Stadion Medan memang masih 89%, kami akan minta selesaikan tanggal 3 September nanti sebelum tanggal 8 dipakai atau mereka penutupannya tanggal 20. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas berkenan Ibu Bapak sekalian dalam mengadakan rapat pada sore hari ini. Yang kedua, selamat datang bagi anggota baru Pak Bakri, tapi saya pikir saya nggak perlu mengenalkan tim saya karena Bapak sudah kenal. Ibu Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati, sebenarnya ini kalau diminta untuk langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak sekalian tadi di butir 5, alokasi program Kerdat Karya tahun 2024 per 20 Agustus yang sebagai hasil tambahan, mungkin ada yang ditampilkan yang padat karya, yang sebelumnya pada rapat kerja yang lalu ada 7,1 triliun, pada saat ini baru kita dapatkan 8,22 triliun, jadi ada tambahan 1,1 triliun. Namun kemarin pada hari Senin kami mengadakan raker untuk membahas ini, ternyata masih ada potensi untuk anggaran yang sisa lelang dan mungkin tidak terserap, sekitar 3 triliun. Jadi nanti itu akan kita tambahkan ke padat karya. Ini yang pada hasil rapat kerja hari Senin kemarin. Nah, sehingga nanti insya Allah akan menjadi sekitar 10 triliun untuk 10 lebih dari triliun untuk padat karyanya. Jadi kalau kami nomor 5 tadi, yang tadinya 7,1 meningkat sebesar 1,1 triliun dari sebelumnya status 31 Mei 2024. Sedangkan progres penerapan anggaran PKT per 20 September 20 Agustus ada 36,4% dengan penyerapan tenaga kerja 153,052, jadi 153.052 orang. Saya kira kalau padat karya, saya kira mungkin itu yang kami dapat sampaikan, bahwa saat ini ada tambahan 1,1 triliun, tapi hasil rapat kerja kemarin hari Senin, ada potensi untuk penambahan padat karya ini sebesar 3 triliun, dan teman-teman dirjen saya kira sudah mengusulkan itu untuk tambahan baik untuk BSPS maupun untuk yang padat karya lainnya. Saya kira itu padat karya yang kami sampaikan. Kemudian kalau mungkin yang tadi Pak Sigit butir 3 yang antar dapil,
Menurut saya ini adalah internal dari Komisi 5, Bapak. Kesepakatan Bapak-Bapak dari Komisi 5, ini yang kami ikuti. Coba, terima kasih. Baik, Bapak gimana? Jadi Pak Menteri, ada beberapa hal selain daripada kuota, jumlah kesepakatan kita yang minimal menyamai jumlah yang tahun 2023 sebelumnya, itu memang belum tercapai dari total anggaran maupun total jumlah kegiatan. Teman-teman Komisi 5 berharap bahwa target ini betul-betul dapat kita penuhi dengan harapan bahwa revisi anggaran yang kemarin kita lakukan sebesar 1,1 T itu sudah bisa mengakomodir. Namun alhamdulillah kami mendengar dari Bapak bahwa sisa lelang pun memberikan potensi tambahan anggaran lagi, sehingga mudah-mudahan jumlah yang kemarin dialokasikan di tahun 2023 itu dapat dipenuhi di tahun 2024 ini. Kendala-kendala lain memang betul dari tahun ke tahun ada banyak hal ya, khususnya untuk BSPS. BSPS kemarin itu memang ada di kesepakatan internal kami bahwa untuk masuk ke dapil-dapil teman-teman anggota Komisi 5, yang ada anggota Komisi 5 yang membutuhkan izin dari teman Komisi 5 tersebut untuk agar fraksi lain ataupun anggota lain bisa mengalokasikan di tempat itu. Nah, ini saya kira tinggal bagaimana komunikasi internal kami kalau menyangkut masalah itu. Tapi yang terjadi, teman-teman mendapatkan hambatan dari bukan saja hanya dari BSPS, tetapi dari kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk diantaranya rusunawa dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mohon Pak Menteri bisa memberikan penjelasan juga lebih detail, dan saya kira untuk kesepakatan antara sesama anggota Komisi 5 ini bisa kami selesaikan dengan baik. Mungkin itu saya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pak Robert, kalau mau tambahkan silakan Pak. Ya, Saudara Menteri dan teman-teman sekalian, saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi soal kesepakatan dari kami, memang waktu itu pernah kami melakukan itu karena banyak sekali komplain bahwa ada program yang bertumpuk di satu daerah, dan kami waktu itu, saya yang pimpin waktu itu pertemuan dengan Saudara Sekjen, menyampaikan bagaimana kami untuk mengatasi itu. Kami sudah sampaikan bahwa ini ada program yang memang diberikan ke fraksi, maka ada kesepakatan kami buat surat dari fraksi akan itu bahwa ini benar diberikan kepada fraksi. Ya kan, yang seperti teman-teman sampaikan itu. Nah, pada waktu itu persetujuan kami itu, kesepakatan kami sama Saudara Sekjen. Ya, Saudara Sekjen ya, kesepakatan kami. Dan kami harap itu yang berlaku. Jadi bukan kami kesepakat bahwa tidak ada, tapi kami semua sadar bahwa ada. Supaya itu teratur, baik, maka yang diberikan kemana? Ke fraksi, sebagai pimpinan fraksi diberikan ini untuk bagi, yaitu ada surat benar ini diberikan ini, maka itu harus bisa dilakukan begitu. Iya Pak, jadi yang saya maksudkan dari kesepakatan ya itu tadi. Kalau ada perintah, tapi nanti ada yang dapilnya Pak Andi di situ, nanti fraksi ada di situ juga. Ini yang kami hindari. Jadi mau bapak-bapak juga bisa mengatur itu. Karena numpuk di situ. Jadi dari dua anggota yang berbeda, tapi dengan ternyata numpuk di situ. Ini yang kami hindari, Bapak. Ya, mungkin begini, Saudara Menteri. Kalau itu kita tidak bisa hindari karena ada, misalnya di Jawa Timur, ya kan? Di sana bukan satu anggota saja, ya kan? Mungkin ada Pak Sigit di situ, tetapi ada juga diberikan kepada fraksi, Pak Sigit kasih di kota A, pimpinan fraksinya kasih juga, ya kan, di situ misalnya, atau di kota B, ya kan. Ini tidak bisa terhindar karena itu haknya fraksi, ketua fraksi. Jadi ini yang saya minta supaya kalau itu surat dari fraksi menyatakan dia di mana, maka itu bisa dilakukan, tidak bisa lagi ditolak karena hak penuh daripada kami yang duduk di sini semua para anggota itu semua ditunjuk oleh fraksi, gitu. Jadi itu. Dan kalau kami mohon juga, kalau bisa kuotanya bukan on top. Kalau on top nanti Bapak ada yang berkurang juga.
kuotanya kalau bisa tidak on top, bahwa ini fraksi harus sendiri, ini sendiri. Iya Pak. Kalau persoalan fraksi saya kira jelas ya Pak ya, bahwa kebijakan internal fraksi masing-masing itu anggota komisi masing-masing yang akan mengkondisikan fraksinya. Saya kira tidak mengganggu kuota yang Bapak berikan, hanya saja yang teman-teman minta pengalokasian yang ditetapkan oleh fraksi di internal mereka itu dapat Bapak laksanakan. Jadi bukan maksudnya menambah jumlah kuota fraksi ataupun menambah jumlah kuota. Jadi pada prinsipnya hanya misalkan saya ingin menyimpan aspirasi tersebut berdasarkan perintah fraksi kami ke dapil Pak Robert, itu bisa dilaksanakan Pak dengan izin dari Pak Robert sendiri misalkan. Jadi saya kira sinkronisasi antara sesama anggota dan jumlah kuota yang Bapak berikan juga terhadap teman-teman anggota ini tidak saling tidak saling mengganggu. Hanya tinggal kebijakan dari Pak Menteri dan tentunya teman-teman Dirjen agar supaya hal ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin Pak Menteri mau tambahkan, silakan. Ya, karena di bawah kepala balai sering dimarah juga oleh bapak-bapak yang di dapil sana. Lu itu kok ada di sana? Itu. Jadi pelaksanaannya kayak gitu, Pak. Ya mungkin saya yang marah-marah siapa ya? Atau Jadi enggak, Pak. Jadi Anggota ada di DPR nggak lapangan, boleh di lapangan marah-marah. pasti ada gitu. Interupsi Pak Ketua. Harus Interupsi. dihindari yang Saya gitu-gitu. Boleh. Sudah bisa dilakukan. Prinsipnya Pak, dari kami saya tidak akan nggak ada relaktansi sama sekali untuk punya kita semua kok. Izin Pak Ketua, interupsi. ya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri, Siapa Pak itu? pimpinan dan rekan-rekan anggota. Saya kira semestinya ini tidak menjadi masalah karena pada Agustus tahun lalu kita menyepakati minimal sama dengan tahun lalu. Nah, pengertian saya Pak Menteri waktu itu selain jumlah tentu saja juga mekanisme gitu. Mestinya pada tahun ini juga tidak bermasalah sebagaimana tahun 2003, 2022 dan seterusnya gitu. Karena kita menggunakan kata-kata sama dengan tahun lalu begitu ya. Nah, kalaupun ada masalah spesifik misalnya ada anggota yang katakanlah seperti tadi marah-marah, mungkin itu spesifik tidak usah diberlakukan secara umum begitu ya. Jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua, tadi Pak Menteri menyebut ada kata potensi. Saya ingin menghapus kata potensi itu. Karena namanya potensi ini kan belum tergali. Gitu. Kita ingin agar kita tenang begitu setelah selesai rapat. Apalagi ada tanda tangan Pak Menteri dan seterusnya. Nah, ada kata-kata potensi ini terus terang meragukan saya ini Pak Ketua. Maksud saya jangan juga kebalik gitu. Yang kita bahas dan menjadi kesepakatan resmi di sini ditandatangani oleh pimpinan komisi dan Pak Menteri, tetapi tidak terlaksana. Tapi banyak hal yang sebetulnya tidak pernah kita bahas, misalnya anggaran di IKN justru itu terlaksana. Kan ini kita perlu ada semacam pengertian Pak Menteri gitu. Kami memaklumi ada dinamika terkait dengan berbagai macam kebijakan anggaran, tetapi yang sudah pasti ini harus lebih jadi prioritas gitu ya, yang sudah disepakati. Karena jangan sampai hal-hal yang tidak kita bahas tetapi begitu terlaksana dengan baik, tetapi yang menjadi keputusan justru tidak terlaksana. Ini kan logika yang terbalik gitu. Belum lagi beberapa katakanlah hasil kunjungan Pak Menteri ini juga perlu menjadi perhatian secara lisan maupun juga tertulis. Pak Menteri menyampaikan komitmen di daerah-daerah gitu. Saya kira ini juga penting Pak Menteri, jadi catatan. Jadi poin saya menghilangkan kata potensi itu tadi. Pimpinan interupsi. Terima kasih. Pimpinan, boleh. Terima kasih. Belum Pak. belum Bu, silakan. Terima kasih Pimpinan Komisi 5, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran yang saya banggakan. Pak Menteri, ketika Pak Menteri diperintah oleh Presiden pasti tidak mungkin untuk membantah. Begitu juga ketika kami mendapatkan perintah dari praksi. Tidak mungkin kami mampu membantah. Ya pilihannya hanya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu mungkin kepada teman-teman yang di Komisi 5, kalau misalkan ternyata ada program anggota Komisi 5 lain yang ada di dapilnya, ya jangan marahinnya ke kementerian, komplain ke anggota yang ke anggota yang memberi program itu aja. Menurut saya seperti itu aja kayak gitu. Tetapi yang terjadi begini Pak Menteri, saya itu kan mengajukan PISEU di Bali. Bali itu tidak ada anggota Komisi 5-nya, gitu kan?
Dan surat minat dari pemerintahan Bali juga sudah oke, sudah. Tetapi Pak Direktur di Cipta Karyanya atau bawahnya itu tidak mau melaksanakannya karena itu bukan dapil saya. Padahal di Bali juga kan tidak terlalu banyak program PSEW di sana seperti itu. Dan itu tidak termasuk juga kemarin kita ngajuin juga di Jambi waktu Pak ini belum ini kan baru kelima baru sekarang ya. Tidak mau melaksanakannya karena apa? Kata ini adalah perintah pimpinan. Pimpinan itu siapa ya? Dari mulai Bu Dirjen sampai ke atasnya. Seperti itu. Menyampaikannya. Nah, oleh karena itu, seperti halnya Pak Menteri tidak mungkin membantah perintah dari Presiden. Begitu juga kami. Tidak mungkin membantah perintah dari praksi. Seperti itu. Itu saja. Nah, solusinya adalah teman-teman yang mungkin ada limpahan dari anggota Komisi 5 yang lain, komplain ke anggotanya aja. Jadi tidak usah komplain ke kementerian. Seperti itu aja pimpinan. Terima kasih. Boleh saya? Boleh sedikit ya? Atau yang belum? Ada yang lain? Ya, ada. Terima kasih. Oke, Pak Sigit. Selama ini mekanisme saling konfirmasi antar anggota sudah terjadi. Ya, misalnya Pak Hamka kirim ke ini karena memang ada anggota DPR dari dapil saya tapi tidak fraksi Golkar tapi tidak ada di Komisi 5 gitu ya. Saya welcome, malah Pak Hamka nggak usah lah pakai surat menyurat, udah telepon aja gitu saya bilang. Demikian juga saya program-program banyak masuk juga ke dapilnya Bu Novi ya. Nggak pernah saya dimarahi Bu Novi, senyum-senyum aja Bu Novi gitu. Artinya kami baik-baik saja. Demikian juga saat kami berkunjung ke Sumatera Barat, ada gempa di sana. Kami urunan sefraksi PKS, urunan 200 atau 100 lupa saya ya. Kita kirim ke sana dan tidak ada komplain. Artinya izin antar teman-teman sudah berjalan. Nah, mungkin yang kami harapkan jangan lagi dibatasi oleh wilayah. Nanti kami selesaikan sendiri dengan sesama Komisi 5. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi Pak Menteri, impres jalan daerah. Bagaimana kabarnya? Apakah itu termasuk di angka potensi yang 3, sekian itu ya? Terima kasih, Matur Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudewo. Setelah Pak Sudewo, Dinda. Ya. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri dengan seluruh jajarannya yang saya hormati. Terima kasih sekali Pak Menteri PUPR sudah memikirkan bagaimana solusi yang dari persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan, bahwa pada hari Senin kemarin Pak Menteri sedang rapat, kemudian menemukan solusi ada potensi tambah 3 triliun. Gitu. Saya sebenarnya dengan berat hati harus menyampaikan bahwa dinamika semacam ini harusnya tidak akan terjadi. Karena kita menyepakati sudah pada tanggal 30 Agustus tahun 2023. Dan apa yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada kami itu sudah gamblang, jelas gitu, tidak ada tafsir lagi bahwa apa yang akan kami jalankan di 2024 itu paling tidak sama dengan di tahun 2023. Ini merupakan ikrar kami juga, bukan hanya kepada Pak Menteri, ikrar kepada masyarakat yang akan menerima program. Ini tidak main-main. Saya kasih contoh program bedah rumah BSPS. Kalau mengacu pada tahun sebelumnya kan sebanyak 2.000 rumah. Kami mendata 2.000 rumah itu. Dan mereka sangat berharap betul-betul itu terrealisir. Penderitaan panjang yang dia alami tinggal di satu rumah yang sangat tidak layak, itu kalau musim hujan itu bocor, sampai tidak bisa tidur, anak-anak sekolah juga nggak bisa belajar, nggak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa istirahat dengan baik, pokoknya sangat-sangat tidak layak dia mengalami penderitaan yang panjang. Lantas kami data dengan satu keyakinan bahwa dia akan mendapatkan program bedah rumah ini.
dia sangat berharap sekali, bahkan mendambakanlah supaya bisa merasakan satu hidup yang layak begitu. Tapi tiba-tiba program ini menjadi tidak jelas karena sesuatu hal yang terjadi di internal. Kami sulit untuk menjelaskan kepada mereka. Betul-betul manusiawi, Kak, saya terusik dengan adanya rintihan harapan besar mereka itu. Jadi kalau memang ini benar-benar sudah disepakati dan terpikirkan jauh sebelumnya, dan pada saat pemaparan awal kalau saya tidak salah ingat, di bulan-bulan Maret, April atau Mei, presentasi materi yang ditampilkan oleh Kementerian PUPR di masing-masing direktorat itu sudah jelas. Bedah rumahnya sekian, BSPS-nya sekian, P3I-nya sekian, yang lain-lain sekian, itu sudah jelas. Yang menjadikan pertanyaan, mengapa dalam implementasi itu jauh berkurang, bukan hanya berkurang, tapi jauh berkurang. Apakah ini sesuatu yang tidak direncanakan dari awal? Apakah ini sesuatu yang tidak diniatkan dari awal sampai bisa terjadi semacam ini, gitu ya? Nah, namun demikian, ini kan semua sudah berjalan, sudah terjadi. Tapi saya sekedar cerita demikian itu tidak untuk menyalahkan Pak Menteri. Saya hanya berharap supaya Pak Menteri dengan sekuat tenaga merealisasikan inti. Ya, seluruh program padat karya, baik itu jenis maupun jumlahnya, dengan segala upaya. Tambah 3 triliun itu menurut Pak Menteri adalah potensi, gitu. Masih ada satu kemungkinan. Kalau ini ranahnya potensi, Bapak, mohon maaf, berarti ada potensi yang masih bisa lebih dari 3 triliun ini. Sangat-sangat saya berharap kepada Pak Menteri. Ini saya kalau tidak dihadapkan pada satu situasi yang sulit di lapangan, kami bertemu dengan masyarakat, tidak mungkin saya sampai curhatan seperti ini kepada Pak Menteri, karena selama ini kami mengapresiasi kinerja Pak Menteri, gitu. Ini betul-betul situasi yang sangat sulit kami hadapi di lapangan. Bukan hanya tujuannya untuk elektoral, bahwa dengan program-program itu yang kami tawarkan, kami data, itu supaya kami itu terpilih kembali. Enggak itu. Ini betul-betul adalah rasa kemanusiaan kami. Begitu kami sudah terpilih melalui masa pemilihan, kami terpilih kembali, terus kami seolah-olah bebas dari janji, dari komitmen, begitu terhadap masyarakat, sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap mereka, bukan masalah itu. Ini satu komitmen kemanusiaan kami terhadap mereka, terhadap masyarakat. Jadi saya berharap sekali kepada Pak Menteri PUPR, kalau memang bisa digali ada kemungkinan bertambah 3 triliun lagi, ya saya yakin akan bisa lebih daripada 3 triliun, itu yang pertama. Yang kedua, tolong lebih konkret saja, tambahan sekian triliun itu akan dialokasikan untuk program apa, dengan jumlah berapa, supaya bisa menjadikan pedoman kami, pegangan kami ya, di lapangan itu. Apakah dari sekian yang akan ada itu nanti prioritasnya untuk BSPS, untuk P3I atau apa, dengan jumlah yang berapa, itu konkret saja supaya kami juga mendapatkan pedoman. Yang ketiga, soal daerah pemilihan. Soal daerah pemilihan ini sebenarnya tidak logis kalau ini dipersoalkan oleh eselon 1, oleh eselon 2. Dan kami rasanya mungkin benar bahwa tidak ada lah di antara kami Komisi 5 ini yang marah-marah kepada balai atau ini. Tapi kalau andai kata lepas daripada itu, ada yang kilap 1-2 orang anggota Komisi 5. Janganlah dianggap bahwa semua anggota Komisi 5 melakukan hal itu. Dan jangan langsung dipakai alasan untuk mengoreksi soal penempatan atau alokasi dapil. Karena sudah jelas
bahwa kami ini anggota DPR RI, ada tugas secara keseluruhan di mana kami akan menempatkan masing-masing fraksi punya kebijakan. Fraksinya Pak Robert Roh, Partai Nasdem, punya kebijakan yang bisa saja berbeda, metode berbeda, caranya berbeda dengan fraksi kami dari Partai Gerindra dan begitu terusnya. Jadi tidak perlu harus mengeneralkan kebijakan fraksi itu kepada seluruh fraksi yang ada di sini. Yang terpenting menurut hemat kami adalah, Kementerian PUPR yang penting pedomannya satu, bahwa kota anggota itu tidak terlampaui. Itu anggota-anggota yang penting tidak terlampaui. Yang kedua, mau ditaruh di daerah pemilihan mana saja, yang penting implementasinya memenuhi standar teknis, standar administrasi, dan standar hukum. Dipertanggungjawabkan. Semua apa yang dilakukan, program itu dipertanggungjawabkan. Sesuai spek atau tidak, mutunya bagaimana atau tidak, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu yang jadi pedoman untuk masalah penempatan dapil. Kami ini sebenarnya sedang tidak happy dengan eselon 1, eselon 2. Ya, tidak semua memang, banyak eselon 2 yang bagus, banyak eselon 1 yang bagus di Kementerian PUPR, tapi ada eselon 1, eselon 2, jika dikomunikasi oleh anggota Komisi 5, dan saya merasakan, itu kayaknya jawabannya enteng-enteng saja. Kayak tidak menganggap itu sesuatu yang substantif, tidak menganggap ini sesuatu yang urgent. Kalau diberi sesuatu noted gitu aja. Gitu, dicatat gitu saja. Gitu. Kalau ada argumentasi, dia pasti dilarikan kepada Pak Menteri PUPR. Langsung ke Pak Menteri PUPR, Pak. Saya menunggu Pak Menteri PUPR. Memang gampang. Komunikasi dengan Pak Menteri PUPR itu sesuatu yang tidak mudah. Komunikasi dengan Pak Menteri PUPR, kalau dilarikan dengan Pak Menteri PUPR itu berarti dia jurus menghindar. Begitu. Dan saya yakin Pak Menteri PUPR itu orangnya konsisten. Itu hanya bagaimana di internalnya di situ. Masa main-main dengan kewibawaan Pak Menteri PUPR. Itu jadi saya sebenarnya itu ada anggota, ada eselon 2, eselon 1 yang sekiranya itu kayaknya meremehkan terhadap kami. Itu padahal dia itu bisa berjalan tanpa ada legalitas persetujuan. Dari Komisi 5 sebenarnya nggak jalan. Tapi kalau kami sudah memberikan legalitas, memberikan persetujuan, seolah-olah kami ini tidak dibutuhkan lagi. Dia jalan dengan sendirinya. Ada program di daerah pemilihan pun jalan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan di sana jungkir balik, kami tidak pernah diberitahu, tidak pernah diberi penjelasan, nggak pernah diberi. Dia apa saja dilakukan. Contohnya semacam itu banyak sekali. Jadi saya berharap sekali ini Pak Menteri PUPR, kalau tidak kami dihadapkan pada kondisi yang sulit di lapangan, tidak akan saya curhat sampai seperti ini kepada Pak Menteri PUPR. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin pimpinan bisa bicara. Sebentar Pak Hamka, Pak Irwan Veko dulu, baru setelah itu Pak Hamka. Pimpinan, terima kasih. Dan panjang-panjang ini belum pembahasan, baru interupsi semua. Ya, ini interupsi atau pembahasan panjang banget? Pak Menteri belum ada pembahasan. Ya, kalau memang interupsi, saya pikir kita cukupkan. Pimpinan, saya ngomong Sebentar Pak, sebentar dulu Pak Suryo, silakan Pak Irwan. Ya, kalau memang ini masih saat interupsi, saya pikir sudah cukup. Saya kira interupsinya hampir semua sama ya yang kita sampaikan. Jadi kita lanjutkan dulu Pak Menteri menyampaikan pemaparannya. Setelah itu Bapak boleh memberikan tanggapan lanjutan. Pada prinsipnya saya kira sudah bisa dipahami apa yang menjadi interupsinya Pak Menteri. Ya, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Pimpinan. Tapi kalau boleh kami ingin sedikit menanggapi interupsi ini supaya clear. Pertama tentang potensi. Kalimat potensi ini karena sedang disusun untuk direvisi DIPA-nya. Tapi uangnya sudah ada di situ, tinggal tadi dialokasikan di mana di revisi DIPA-nya. Tapi uangnya 3T itu sudah ada. Kemudian ini di luar IJD, di luar yang 3T Pak. Ya, itu nanti ada juga amal, air minum dan air limbah, inpresnya kan juga sudah ada 690, ya 600 berapa? 696 miliar yang baru disetujui oleh Menteri Keuangan.
Itu untuk impres air minum dan air limbah untuk memanfaatkan IPA-IPA yang sudah kita bangun. Tentang yang mekanisme tadi Bu Neng, saya kira sudah mengerucut Bapak. Bukan kami tidak percaya dengan komunikasi Bapak sekalian telepon-telepon, tapi ini adalah programming yang kami juga diperiksa oleh IKPK. Jadi kalau memang bisa komunikasi Bapak itu misalnya dari fraksi dan diketahui oleh pimpinan, jebret pasti clear. Jadi akuntabel. Tidak hanya itu kan ISO itu kan hanya apa yang kita lakukan di record. Jadi ini adalah kayak IJD. Kami dituntun betul oleh KPK untuk programmingnya. Jadi ini adalah programming Bapak. Bukan, mohon maaf, saya bukan nggak percaya pada komunikasi kita yang selama ini kita lakukan, tapi kami juga ditegur bahwa ini apa dasarnya kok milih situ, kok di sana. Nah, kalau ada fraksi diketahui oleh pimpinan pasti sudah dilaksanakan. Jadi itu akuntabilitas dari programming Bapak. Mohon maaf. Berarti clear ya, clear yang Termasuk- ini ya, semua clear ya. Pak Menteri sudah sampaikan untuk dapil ya, pindah dapil ya, sudah Ya. clear. Ya. Dan tadi Pak Dewo tidak melampaui kuota anggota. Saya kira udah clear kalau sudah begitu. Tidak hanya verbal saja. Kalau itu disetujui, sangat akuntabel dalam programming. Terima kasih. Bapak mau lanjutkan Bentar, pembahasan pimpinan. yang lain? Ya, Sedikit saja. silakan Mas. Mohon maaf Pak Menteri. IJD yang sudah kontrak itu gimana? IGD belum kontrak untuk 2024 karena uangnya baru Yang saya tahu di Jawa Timur itu yang lelang sudah maksudnya. beredar Bukan, itu itu sudah ada baru- pemenangnya Pak. Belum. Saya yakin kan belum karena dipanya belum ada. Itu baru Lah, ya sudah beredar Pak Menteri. Bentar, saya cari data itu. bentar. Ya, makasih Pak. Karena kita ingin paralel nanti begitu dipanya jadi jalan. Boleh Pak Sekjen nanti di cross check di balai. Ya. Jadi itu kayak tender dini. Kalau kita tender dini Oktober ini kan sudah ada, November kan sudah ada tender. Sebentar. Penetapannya menunggu. Pipa. Ya. Sedikit Pak. Biar jelas apa namanya arah. Ini masih instruksi atau gimana nih Pak Selain Ketua? BM tadi. Anaknya udah ketua. Untuk rusun Ketua. Ada Saya lebih interupsi tadi daripada ini. Kalau diperjelas memang saja. interupsi ya interupsi. Satu-satu Pak, matikan dulu mic-nya Pak Dokter. Masih. Mau interupsi sekarang, paham nggak? Sudah. Udah ya. Jadi Pak Menteri silakan dilanjutkan Pak. Oke. Terima kasih, mohon maaf Pak. Ini saya jadi semangat juga ini.